Jadi dipuji dulu, ditinggikan dulu. Wah, sekarang kau memberikan jawaban yang aku inginkan. Ayo sekarang kita uji ya. Benda yang dicintai oleh dewa-dewa adalah suci, dan benda yang dibenci oleh dewa-dewa adalah najis. Dan suci itu kebalikannya najis. Kebalikannya tidak suci. Begitu kan maksudmu? Iya. Nah, padahal sebelumnya, ini di pendapat sebelumnya, Euthyphro bilang ada beberapa hal yang dibenci oleh dewa ini tapi disukai oleh dewa itu. Baik. Jadi mungkin kalau dewa laut itu sukanya ini, tapi ini yang disukai oleh dewa laut itu dibenci oleh dewa petir. Baik. Itu penjelasan Euthyphro sebelumnya. Nah, di sini terus kelihatan jadi inkonsisten. Lah bagaimana kalau ini suci menurut dewa A tapi tidak suci menurut dewa B? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini kita akan melanjutkan kembali ngaji filsafat bersama Pak Fardun Faiz dengan tema model dialog dari Socrates episode 6. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Potong dari dialognya dengan Euthyphro. Ini saya potong tentang kesucian. Baik. Ini kan menarik. Kita itu kan tiap hari juga sering ngomong kata-kata suci. Oke. Suci itu apa sih? Gitu. Kalau kamu tak tanya itu mesti ya bingung. Misalnya Al-Quran itu sering kita sebut kitab suci. Baik. Yang suci dari Al-Quran itu apanya? Itu kamu harus bahas. Sama ndak kata-kata kitab suci dengan di depannya kamar mandi sana ada tulisan batas suci. Nanti ada mahasiswi bilang aku masih suci. Ayo, definisimu tentang suci itu apa? Sama ndak dengan sakral misalnya? Baik. Atau itu hanya beda kata saja atau apa? Ya makanya dia tanya begini. Ini setelah tanya definisi dia bilang, kan Socrates minta contohnya suci apa? Kata Socrates, sekarang begini, saya tidak memintamu untuk memberi contoh kesucian itu apa. Tetapi coba identifikasi sesuatu itu disebut suci kalau bagaimana? Kan ada yang kamu sucikan, ada yang tidak kamu anggap suci. Yang kamu anggap suci itu cirinya apa? Yang tidak suci itu cirinya apa? Baik. Selain tadi macam-macam jenis suci tadi, pasti ada karakteristik yang dimiliki oleh semua benda suci sehingga dia disebut suci, dan karakteristik yang membuat benda itu tidak suci atau najis. Nah, coba beritahu saya cirinya apa. Sampai di sini kita bisa lama diskusinya. Terus sahabatnya jawab, yo intinya beginilah, sesuatu itu suci ketika dicintai, diinginkan oleh dewa-dewa. Dan sesuatu yang dibenci oleh dewa-dewa itu najis. Kata Euthyphro, saya kira begitu. Wah, bagus sekali pendapatmu Euthyphro. Ini muji sebenarnya, itu bagian menggaris. Padahal itu sebenarnya mau menjatuhkan. Oke. Jadi dipuji dulu, ditinggikan dulu. Wah, sekarang kau memberikan jawaban yang aku inginkan. Ayo sekarang kita uji ya. Benda yang dicintai oleh dewa-dewa adalah suci, dan benda yang dibenci oleh dewa-dewa adalah najis. Dan suci itu kebalikannya najis. Kebalikannya tidak suci. Begitu kan maksudmu? Iya. Nah, padahal sebelumnya, ini di pendapat sebelumnya, Euthyphro bilang ada beberapa hal yang dibenci oleh dewa ini tapi disukai oleh dewa itu. Baik. Jadi mungkin kalau dewa laut itu sukanya ini, tapi ini yang disukai oleh dewa laut itu dibenci oleh dewa petir. Baik. Itu penjelasan Euthyphro sebelumnya. Nah, di sini terus kelihatan jadi inkonsisten. Lah bagaimana kalau ini suci menurut dewa A tapi tidak suci menurut dewa B? Benar suci enggak? Suci itu ada di barangnya atau di pikiranmu? Itu gayanya Socrates sudah. Kamu kalau ingin cepat pinter, coba pakai gaya ini diskusinya.
Jadi diskusi yang berpikir. Ada bahan oke, tapi bahan itu referensi, bukan untuk dikutip saja. Karena kadang mahasiswa itu kalau diskusi merasa sudah tuntas kalau sudah ngutip pikirannya orang-orang besar. Sejauh yang saya tahu, Sokrates itu bilang begini. Itu nanti terus kamu, temanmu tidak berani bantah sudah ada kutipannya Sokrates, saya tidak berani. Baik. Itu strategi yang pernah dulu saya pakai zaman saya mahasiswa. Itu ada lomba debat P4 yang antar mahasiswa baru. Wah, waktu debat itu yang lain pakai argumen canggih-canggih, saya ngutip tapi ngawur. Ini saya baca menurut pendapatnya Gus Dur di tulisannya. Padahal Gus Dur tidak nulis itu sih. Tapi teman-teman yang lain mendengar referensi dari Gus Dur, dari Nurholis Majid, ngeri sudah. Wah, ini mesti kelas tinggi ini. Saya nyerah ini mesti. Jadi kamu lebih terpesona oleh rujukan-rujukan, kutipan-kutipan, bukan kemampuan analisisnya. Nah, ayo latihan jadi kayak Sokrates ini. Latihan mengelola data, mengelola ide untuk membantu kita sampai pada kebenaran. Ini gayanya Sokrates. Baik. Nah, mungkin masih ada 2 slide lagi. 6 pertanyaan gaya Sokrates. Ini nanti konsep pertanyaannya Sokrates ya. Yang pertama apa? Menyelidiki implikasi dan konsekuensi dari yang disampaikan orang. Baik. Misalnya bertanya, apakah ini masuk akal? Yang kamu sampaikan ini rasional enggak sih? Masuk akal enggak sih? Argumennya apa? Alasannya apa kalau masuk akal? Ini namanya membahas implikasi. Yang kedua, apakah data yang kamu sampaikan itu cocok enggak dengan tema kita? Karena kadang-kadang ada yang memberi argumen, memberi data yang enggak nyambung, enggak relevan. Maka ditanyakan juga kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataannya. Yang kamu omongkan ini faktanya mana? Faktualnya mana? Dan ditanyakan juga yang terakhir konsekuensi dari pernyataan itu. Kamu berani ngomong seperti itu, sudah mempertimbangkan enggak konsekuensinya apa? Ya konsekuensi itu ya enggak harus konsekuensi faktual, konsekuensi logisnya juga. Karena kamu menyimpulkan bahwa ini adalah itu, berarti yang berhubungan dengan itu berarti juga salah. Nah, ini namanya konsekuensinya. Baik. Jadi karena berani diputuskan misalnya bahwa rokok itu sesuatu yang merusak, bisa tidak disimpulkan konsekuensinya semua yang berhubungan dengan rokok adalah hal yang negatif. Nah, itu kan namanya konsekuensi. Jadi tidak sekedar sesuatu itu, tapi relasi jauhnya juga harus dihitung konsekuensinya. Baik. Karena kamu bilang bahwa kuliah yes, pacaran no misalnya. Coba kamu hitung konsekuensinya. Berarti kalau ada cowok ganteng atau mahasiswi cakep seperti apapun nembak ke kamu mesti nolak ya. Konsekuensinya kan itu, karena pacaran itu no. Kamu mesti tidak ingin kuliah sambil pacaran. Berarti kalau ada urusan apapun, kalau itu berhubungan dengan kuliah, ya kuliahmu kamu nomor satukan, yang lain minggir dulu, apa begitu. Itu namanya konsekuensi. Baik. Misalnya kalau kamu tadi bilang kuliah itu nomor satu, kalau orang tua gimana? Orang tuamu meminta sudah tidak usah kuliah saja, pulang saja, duitnya bapak habis misalnya. Itu kan ini namanya konsekuensi dari pernyataan. Apa iya begitu? Baik. Yang kedua, gayanya Sokrates juga kadang-kadang mempertanyakan pertanyaan. Kalau ada orang tanya, terus dia tanya. Ini kayak saya lupa berapa waktu yang lalu ada kasus, kenapa kok kamu tanya itu? Jadi
menurutmu mengapa kok aku menanyakan ini? Apa maksud pertanyaan itu? Baik. Karena kadang-kadang ada pertanyaan itu yang ingin tahu, ada pertanyaan mempertanyakan, ada pertanyaan retoris, ada pertanyaan. Ini harus tegas dulu. Kamu ini memang bertanya, ingin tahu atau nguji aku? Atau Baik. retoris, sebenarnya jawabannya sudah jelas atau apa? Ini namanya mempertanyakan pertanyaan. Jadi kan kadang-kadang di dialognya Sokrates ketika dia tanya ke temannya balik tanya. Lah kalau menurutmu gimana kok kalau ini salah terus? Nah, dia tanya, lu, wong aku tadi tanya ke kamu kok balik tanya ke aku? Oke. Maksudnya pertanyaanmu itu apa? Kamu nyerah, tidak bisa jawab lagi atau apa? Ini namanya mempertanyakan pertanyaan. Terus mengklarifikasi konsep. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Term-term konsep definisi itu harus tegas dulu. Apa maksudnya, apa definisinya, apa hubungannya dengan yang kita bicarakan. Baik. Kemudian pertanyaan-pertanyaan asumsi. Orang berpikir itu kan biasanya ada asumsinya. Kalau tidak ada asumsinya kita tidak bisa berpikir jauh. Asumsi itu hal-hal yang jangan dibantah. Kalau dibantah nanti bangunan argumennya gagal. Itu kan asumsi. Oke. Sosiologi misalnya mengasumsikan manusia itu makhluk sosial. Selalu butuh orang lain. Ini asumsi. Nah, ketika kita membahas sesuatu asumsinya apa? Kayak kita ini ngaji filsafat, asumsinya ya berpikir itu mutlak. Baik. Filsafat itu penting. Ini namanya asumsi-asumsi yang tidak ditanyakan lagi. Nah, dalam setiap bangunan argumen selalu pasti ada asumsi. Baik. Kemudian pertanyaan untuk menyelidiki alasannya apa, buktinya apa, mengapa itu terjadi, bukti pendukungnya apa, dan lain sebagainya. Terus ada lagi pertanyaan tentang sudut pandang. Kalau pandangannya begitu, pendapatmu begitu, kira-kira dengan pendapat itu yang diuntungkan siapa, yang rugi siapa? Baik. Mengapa menurutmu pendapat ini lebih baik daripada pendapat itu? Apa sih bedanya pendapat ini dari pendapat itu? Nah, ini namanya mempertanyakan sudut pandang. Kalau sudut pandangmu seperti itu kira-kira yang diuntungkan kubu mana? Baik. Kamu sengaja atau enggak sih menguntungkan kubu tadi itu? Atau sebenarnya ya implikasi saja dukungan keuntungan itu dan lain sebagainya. Ini pertanyaan ala Sokrates. Baik. Jadi tadi sudah dijelaskan ya bagaimana model dialog dari Sokrates, bahwasanya Sokrates selalu menanyakan tema yang dibahas sampai ke akar-akarnya. Dan model pertanyaan dari Sokrates ada 6. Pertama, menyelidiki apa yang dikatakan oleh teman dialognya, apakah masuk akal atau tidak, atau apakah yang dibahas ini relate dengan kehidupan fakta-fakta yang ada, dan konsekuensi yang dibahas ini apa, dan mempertanyakan kembali mengapa pertanyaan itu diajukan, serta mengklarifikasi konsep apa sebenarnya definisi atau maksudnya. Jadi definisi tema yang dibahas itu diperjelas kembali agar sama persepsinya, tidak kemana-mana nanti jawabannya ya. Serta menyelidiki asumsi apa lagi yang bisa kita asumsikan dari tema ini, dan menyelidiki alasan dan bukti mengapa hal itu terjadi, bukti apa yang mendukung sesuatu itu bisa terjadi, mempertanyakan sudut pandang dan perspektif siapa yang diuntungkan dari ini. Nah, misalnya teman-teman lagi membahas masalah capres. Nah, teman-teman membahasnya tentang visi misi capres. Apa iya visi misi ini masuk akal enggak ya?
kalau dibahas sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi enggak ya? Nah, mempertanyakan kembali. Terus maksud dari visi misi ini apa ya? Diperjelas kembali. Dan asumsi kita terhadap visi misi dari capres-capres ini seperti apa? Apakah ini hanya janji-janji belaka atau memang nanti direalisasikan? Itu diperjelas kembali. Nanti ketika direalisasikan apa yang akan terjadi, misalnya seperti itu. Dan menyelidiki alasan-alasan bukti mengapa visi misi itu dikeluarkan. Apakah Indonesia butuh dengan visi misi seperti itu? Misalnya ini ya. Dan mempertanyakan sudut pandang dan perspektif. Kira-kira dari visi misi ini siapa yang diuntungkan, rakyat ataukah oligarki? Seperti itu. Ini contoh-contoh ya dari model pertanyaan ala Socrates. Oke, kita lanjut. Silahkan kamu latihan. Tadi kan kuncinya ada di pertanyaan-pertanyaan. Ini rumus-rumus pertanyaan dari Socrates. Ada 6 gaya. Baik. Kalau ada yang ingin detail tentang cara bertanya yang benar, boleh diulang rekaman ngaji filsafat. Kita pernah membahas satu sesi penuh tentang cara bertanya. Baik. Itu teorinya panjang. Nah, tadi saya bilang silahkan kalian bikin Socratic Circle. Sebanyak mungkin kalian mampu. Untuk apa? Kemampuan melatih kecerdasan. Oke. Kemampuan meningkatkan daya analisis. Ya meskipun nanti nama circle-mu ndak harus Socratic Circle, nanti jadi Socratic Circle semua. Tapi bikin kelompok-kelompok kajian, diskusi sesama kalian saja. Baik. Syaratnya apa dalam Socratic Circle itu? Latihanlah jadi pendengar yang baik. Kunci utamanya ini tadi. Kalau ndak ada yang siap jadi pendengar yang baik, ndak siap berbeda, yo mending ndak usah bikin Socratic Circle. Oke. Kemudian ciri kedua Socratic Circle itu bicaralah yang jelas. Latihan ngomong yang mudah dipahami dan jangan rebutan ngomong. Oke. Satu orang satu waktu. Baik. Socratic Circle ini bikin selonggar mungkin, jangan terlalu kaku. Satu orang 1 menit ya. Kamu sudah ngomong 1 menit, sudah ganti. Enggak. Baik. Bikin bebas saja, santai saja, giliran. Nah, ini untuk yang waktunya longgar ya. Jadi jangan dibatasi, luahkan semua yang ada di pikiranmu. Kalau sudah kamu selesai, ada yang nanggapi yang lain enggak? Ada. Nah, itu caranya begitu, giliran. Ciri ketiga sifatnya terbuka. Jadi enggak harus terlalu diatur. Kalau di dialognya Socrates itu bisa saling menyaut, tapi gantian, tidak rebutan. Ya karena mungkin memang ditulis oleh Plato tertib kayak naskah drama, jadi rasanya memang saling memberi waktu untuk bicara. Oke. Tapi terbuka, tidak ada batas-batas. Dan dihargai. Jadi kalau teman-teman membaca dialognya Socrates itu pendapat apapun, pendapat siapapun dihargai. Baik. Tidak ada yang tiba-tiba dihakimi. Wah, bodoh kamu. Wah, sesat kamu. Wah, ngawur kamu. Tidak ada yang begitu. Oke. Jadi selalu dihargai. Ya kayak tadi. Wah, bagus ini jawaban yang saya tunggu. Ayo kita uji sekarang jawabanmu. Nah, ini menghargai namanya. Jadi tidak menghakimi. Kemudian Socratic Circle itu bicara apapun pastikan punya argumen. Oke. Silahkan mempertahankan pendapatmu tapi yang berargumen. Yang membantah juga begitu, dengan argumen. Biar tidak asal-asalan. Jadi paling tidak dasar argumennya adalah kemasuk akalan. Iya ya, yang kamu omongkan itu masuk akal, itu minimal itu.
Meskipun tidak ada rujukan ke kitab-kitab besar atau tokoh-tokoh besar, paling tidak reasoningmu masuk akal. Oke. Ya kayak Socrates tadi loh. Katanya orang jujur itu mutlak, tidak boleh bohong. Tapi dalam kasusnya bapak tadi apa ya? Bohong itu jelek. Oke. Tapi dalam kasus suami tadi apa ya? Bohong itu tetap bersyarat dan lain sebagainya. Nah ini caranya. Nah yang terakhir, Socratic Circle itu rumusnya apa? Hindari percakapan sampingan. Baik. Percakapan sampingan itu lagi enak-enak bahas keadilan, tiba-tiba bahas harganya gorengan misalnya. Gorengan sekarang kok mahal ya. Lu tadi ngomong keadilan, tiba-tiba ganti tentang gorengan. Jadinya tidak produktif diskusinya. Nanti pikirannya terdistraksi kemana-mana. Oke. Jadi ya mungkin ada hubungannya dengan gorengan, tapi kan tidak ke situ fokusnya. Mungkin gorengannya ilustrasi saja, tapi jangan dilanjutkan bahas gorengan. Arahnya untuk bahas keadilan tadi. Nah, itu caranya begitu. Kita itu mungkin semangat kadang-kadang bikin circle diskusi semacam ini, tapi biasanya yang lebih rame kan percakapan sampingannya. Oke. Jadi lagi asik-asik diskusi, gimana kamu sudah nembak apa belum sama yang itu? Terus bahas tembak-tembakan akhirnya kan. Lupa tema utamanya. Nah, ayo ya sekali-sekali bikin semacam Socratic Circle. Di circle kalian saja sendiri masing-masing. Berdua juga tidak apa-apa. Mungkin yang di kos-kosan sekamar berdua latihan. Yo awalnya tema jangan berat-berat. Baik. Tema sederhana yang sama-sama menguasai, terus saling menguji. Ini membuat kita produktif, tidak hanya cerdas. Jadi kita terlatih mengejar kebenaran dan memproduksi gagasan-gagasan baru. Meskipun tetap bertanggung jawab. Jadi boleh setuju, boleh tidak setuju. Ya di situ ada kalimat yang sering dipakai oleh Socrates misalnya, I agree with you but would like to add. Aku setuju tapi saya ingin nambah beberapa fakta misalnya. Atau I disagree, aku tidak setuju karena saya kok ketemu fakta seperti ini. Atau kalau bingung ya bilang I'm confused by. Aku bingung dengan kata-katamu yang tadi. Katanya A, tapi sekarang kamu bilangnya B. Nah itu jadi kalimat-kalimat yang sering dipakai oleh Socrates. Silahkan dilatih gaya Socrates ini yang orang mengenalnya sebagai metode dialog. Baik. Yang targetnya memang latihan menemukan kebenaran sendiri, latihan berpikir yang filosofis. Oke. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini tentang metode dialog. Baik. Jadi setelah kita mempelajari model dialog dari Socrates, alangkah baiknya kita langsung mempraktikkan dengan apa? Dengan membuat circle Socratic, circle model Socrates dengan teman-teman kita, teman-teman dekat boleh. Syarat-syaratnya yaitu kita harus saling mendengarkan, bicaranya dengan jelas, tidak boleh berebutan, tidak boleh tidak menghargai pendapat, harus saling menghargai, menerima ide-ide dari lawan juga gak apa-apa, asalkan itu memang lebih benar yang dari lawan. Jadi dan mengambil rujukan dari beberapa tokoh misalnya. Tapi kalau dari Socrates pernah bilang gini-gini. Nah, itu rujukan ya dari beberapa tokoh untuk mempertahankan pendapat kita dan menghindari percakapan sampingan. Misalnya kita membahas tentang keadilan, tapi tiba-tiba kita membahas tentang ayam goreng dan lain-lain. Nah itu kita alangkah baiknya dihindari. Jadi fokus pada tema yang
dibahas. Oke, mungkin itu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.